Pak Prabowo mulai merasakan apa yang dirasakan selama ini oleh Pak Jokowi. Ya, jadi ini kelompok-kelompok Islam kanan ya sudah berbalik arah nih karena mereka putus asa, tidak mampu menjegal Pak Jokowi untuk keluar dari barisan Pak Prabowo, atau sebaliknya Pak Prabowo keluar dari persekutuan dengan Pak Jokowi. Sekarang kita lihat tanda-tandanya Pak Prabowo dihantam oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Ya, saya ingin membahas hal yang penting hari ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat indikasi-indikasi ya, di mana sekarang semua berbalik. Kelompok-kelompok yang kemarin mengkerucut ya, menghantam Pak Jokowi dan keluarga, kini sekarang berbelok arah ya. Berbelok arah sekarang. Mereka memiliki strategi sekarang menghantam Pak Prabowo. Ya, dia dengan cara apapun mendowngrade ya dan membuat citra buruk, dan kemudian bisa ke depan akan mencoba melengsarkan Pak Prabowo. Itu hati-hati teman-teman. Ini bisa sudah mulai terlihat ya, khususnya Termul, jangan terpancing ya. Kita yang silent majority yang selama ini mendukung Pak Jokowi, mendukung Mas Gibran, mendukung Pak Prabowo, ya kita jangan sama sekali terpancing oleh mereka. Ya, ini ada dua hal yang saya lihat sangat dorongannya luar biasa ya, dorongan politiknya yang dilakukan oleh mereka. Nah sebelum saya bahas selanjutnya bagaimana mereka melakukan upaya-upaya strategi memecah atau mendowngrade Pak Prabowo, saya akan jelaskan khususnya kepada Termul ya. Jadi di Indonesia ini selama sejarahnya pertarungan politik, ya, pertarungan kekuatan politik, perebutan kekuasaan, itu peta politiknya selalu sama kawan-kawan. Saya akan jelaskan sedikit peta politik tersebut supaya Termul ya, khususnya kita silent majority yang mendukung Pak Jokowi, Mas Gibran bisa paham dan bisa mengerti arah kita untuk bergerak. Gitu ya. Saya jelaskan gini ya. Jadi peta politiknya selalu dari sejarah Indonesia sebelum merdeka, kemudian merdeka, dan sampai sekarang kekuatan politik itu selalu ada tiga kawan-kawan di Indonesia itu. Yang pertama adalah kelompok nasionalis, yang kedua adalah kelompok agamis, yang ketiga adalah kelompok sosialis. Ingat ya, tiga kelompok ini: nasionalis, agamis, dan sosialis. Ya. Nah, di kelompok agamis ini terpecah lagi teman-teman. Ada kelompok agamis fundamentalis, oke, agamis nasionalis, ya. Jadi dia terpecah, dan agamis sosialis dia terpecah tiga kawan-kawan cabangnya, ya. Jadi agamis ini maupun Muslim di dalamnya, atau Kristen atau Protestan atau Hindu atau Buddha atau agama apapun itu terpecah. Terpecahnya yang pertama fundamentalis, yang kedua nasionalis, ketiga sosialis. Peta ini selalu dari sejarah ke sejarah itu selalu berjalan seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang ya di Indonesia itu ada yang namanya kelompok nasionalis. Ya, kita tahu ya nasionalis itu bila kita petakan dia itu masuk di dalam partai, ya kita tahu partai Golkar, Gerindra ya, dan Nasdem dan lain-lain yang memang nasionalis gitu, yang memang pemahaman dia tetap Pancasilais ya. Tetapi di agamis kita bisa pecah, di situ ada NU, ada Muhammadiyah ya, ada yang memang mereka semua pemahamannya adalah ada Pancasila. Tetapi ada kelompok-kelompok ya agamis fundamentalis ini yang menjadi selalu jadi problem perpecahan di negara kita dari dulu ke dulu, yaitu kelompok-kelompok yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islam, gitu ya. Nah, ini orang-orang fundamentalis ini orang-orang yang sangat kolot terhadap pemahaman agamanya, dan dia selalu merasa paling benar, yang selalu merasa memiliki surga. Nah, ini kelompok khususnya Islam fundamentalis inilah yang bermain di Indonesia. Ada kelompok HTI yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi, ada kelompok FPI yang juga dibubarkan oleh Pak Jokowi ya.
Jadi presiden yang selama ini setelah era Soeharto yang paling luar biasa menentang intoleran, ya Pak Jokowi. Dia membuktikan dengan menutup organisasi-organisasi yang memang tidak pluralis gitu, yang sangat intoleran. Nah, makanya Pak Jokowi sangat banyak musuhnya. Nah, sekarang kita lihat di tubuh TNI pun kita bisa gunakan peta seperti itu. TNI nasionalis, TNI fundamentalis, dan TNI sosialis. Tetapi yang sosialis sekarang cenderung udah tidak ada, kawan-kawan. Ya, semakin sedikit yang kita lihat TNI fundamentalis itu banyak. Contohnya sekarang Purnawirawan Jenderal yang mengumpul Fahru Rozi dan kawan-kawan itu adalah TNI fundamentalis, termasuk Gatot Nurmantio. Ya, itu ya kan kelompok-kelompok itu memang bertarung bukan hanya dari sisi mencari keuangan, tetapi dia melihat dari tataran sejarah, membawa sejarah masa lampau. Artinya dia masih ada ideologi, gitu ya. Nah, ini yang perlu lu harus diwaspadai, dan kelompok-kelompok ini mendompleng di partai-partai seperti Umat, ya enggak? Oke ya. Dan partai-partai Islam yang kecil-kecil selama ini. Bahkan dia juga infiltrasi masuk ke dalam organisasi-organisasi besar, gitu ya. Itu hati-hati, dia ada di mana-mana gitu, karena memang mereka organisasi yang lama dan organisasi yang dibiayai oleh asing gitu ya. Nah, itu teman-teman yang harus teman-teman hati-hati, biar termul belajar ya semuanya. Itulah kondisi situasi peta politik Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekarang Pak Prabowo ya, yang sekarang mulai dibikin downgrade ya, indikasi-indikasinya saya mau jelaskan ya. Yang pertama, mereka sudah berbalik arah, mereka mulai menghantam kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang buat. Karena momennya pas Pak Prabowo membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang notabene baru 1 tahun, yang tentu banyak masalah yang harus diperbaiki, tetapi itu menjadi momen bagi mereka. Gitu ya, itu hati-hati dia masuk ke sana. Kebijakan luar negeri Pak Prabowo pun ya itu dianggap salah terus, dan dia terus memframing dia akan membawa atas nama agama sehingga menggiring masyarakat ikut membenci pemerintah. Itu hati-hati kawan-kawan, dengan cara itu mereka bermain. Sekarang yang ketiga, dia menggunakan perpecahan, bagaimana memecah, tetap ya yang selama ini ada, memecah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan cara-cara sekarang akan keluar statement-statement lebih baik zaman Jokowi, lebih baik zaman Jokowi. Jokowi walau gimana pun dia tidak tunduk dengan asing. Itu akan beredar di media sosial bahasa-bahasa seperti itu. Sehingga hubungan Pak Jokowi nanti sama Pak Prabowo akan pecah. Itu yang diharapkan mereka. Kalau sudah pecah, lemah teman-teman, dia akan masuk di segala sendi kehidupan. Hati-hati kawan-kawan. Kita harus mempertahankan negara ini ya, negara kita ini ya sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 ya, asas negara kita adalah Pancasila gitu ya. Tolong ini dipahami, dipelajari, ditonton berkali-kali video ini supaya teman-teman memahami apa yang terjadi ya, situasi ya, peta politik yang terjadi saat ini. Jadi clear ya teman-teman ya, saya memberikan ilmu ini kepada teman-teman semua, semoga ini menjadi pelajaran yang baik. Dan kalau memang mau diskusi tolong komen ya di konten ini, dan like, subscribe, share sebanyak-banyaknya supaya kita bisa tahu ya bahwa saat-saat ini kita sedang dipecah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.